Saya ini kan lahir dari keluarga muhibbin, makanya diberi nama Idrus. Saya heran juga dulu, saya ini kok namanya Idrus, padahal ayah saya, kakek saya ke atas. Saya tanya sama saudara-saudara, gak ada yang namanya Idrus. Ternyata dulu ada Habib Idrus sering keliling-keliling sekitar rumah saya, memang dekat dengan keluarga, lahir diberi nama Idrus. Jadi memang lahir dari keluarga muhibbin. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin karena saya ini lahir dari keluarga muhibbin, kemana-mana sering ditemui habaib memang. Misalnya kemarin bulan Ramadan, waktu di Texas yang menemui saya ini Sayyid Fikri Syahab, waktu di Amerika. Kemudian di New York itu dari Surabaya Reza Al-Habsyi, lalu di Washington DC ada lagi, dan di mana-mana memang. Mungkin karena wah ini pasti muhibbin, ini namanya aja sudah Idrus gitu, mungkin begitu. Nah, cuman karena saya ini mungkin muhibbin, saya ngisi di mana-mana. Ini sampai sekarang saya sudah 17 hari belum pulang ke rumah. Sebenarnya mau pulang malam ini, cuma Habib Taufik diminta ke sini. Akhirnya sudah nyampe Madura, tadi pagi ngisi di Madura, balik lagi ke Jakarta. Saya kemarin pagi dari Lampung. Tadi malam ngisi Maulid di Malang, terus tadi pagi di Pamekasan, terus ke sini. Ya besok ya ke timur lagi. Insya Allah mungkin pas 19 hari baru pulang nyampe rumah. Nah, di mana-mana kalau berjumpa dengan daerah-daerah yang memang banyak habaibnya, sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib, dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan. Seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya basul masail. Setiap ada persoalan biasanya ustadz-ustadz, para kiai kan basul masail. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib masalah-masalah seperti itu ada juga, dan sampai sekarang ini belum ada basul masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana. Sebenarnya banyak terjadi, dan ini kan saya kira ini perlu memang ya, di Rabithah Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu ya, agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib habah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Jadi perlu, saya kira memang perlu. Jadi kalau ada hal-hal, ada orang ya bukan ahli ilmu berbicara agama, dan ini dari berbagai kalangan. Dan kalau di setiap kelompok, misalnya termasuk di kalangan habaib, ada yang memperhatikan isu-isu yang seperti itu, mungkin itu mudah mengatasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, ini saya kira ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan, masukan-masukan, karena hal yang seperti ini juga perlu menjadi masukan pada kelompok-kelompok lain. Saya perhatikan ulama-ulama Mesir sendiri sekarang ini juga banyak yang cemas, yang gelisah. Mengapa? Karena termasuk di internal kalangan sufi. Kita ini kan sufi kan, di internal kalangan sufi ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan pada masa sekarang, baik itu yang dilakukan oleh mursyid atau oleh murid atau siapa. Dan ini saya kira terjadi di semua kalangan, di mana-mana kalau diperhatikan. Jadi ini saya kira ya hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena memang juga perlu ya di kalangan para habaib ini perlu disampaikan. Di dalam sebagian hadis-hadis bahwa ada ahlul bait
di mana Rasulullah SAW tahu kalau orang ini ahlul bait, tapi ketika menghampiri baginda di Al-Kautsar Rasulullah gak mau. Ini perlu disampaikan juga, karena ada yang seperti itu. Yang seperti ini sebenarnya bagaimana di dalam keterangan hadis-hadis sahih itu. Mengapa? Ya biar inilah fitnah-fitnah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini bisa cepat selesai. Tapi ya memang akhir zaman ya selesai, mungkin nanti pindah fitnah lagi. Dan fitnah ini hampir merata di mana-mana di Indonesia. Saya ceramah di mana-mana, ceramah maulid, gak nyinggung-nyinggung nasab, ditanya nasab sama orang. Saya gak mau ceramah nasab karena ini maulid, acaranya baginda Rasulullah SAW. Kita terangkan gimana sebenarnya cara kita beriman kepada Rasulullah, keagungan Rasulullah itu bagaimana, sifat wajib para nabi bagaimana, menyampaikan itu. Ceramah 1 jam gak nyinggung-nyinggung masalah lain. Setelah ada tanya jawab, selalu ada saja yang tanya soal nasab, padahal itu daerah pelosok. Saya pikir fitnah nasab ini cuma di Jakarta, karena di Jakarta ini Habib-habib selalu ramai demo, ramai apa begitu ya. Atau misalnya di Pasuruan ya, karena ketuanya Habib Taufik dari Pasuruan, atau di daerah Jawa lah. Ternyata pelosok-pelosok di luar Jawa juga menerima yang fitnah-fitnah seperti ini. Ini gimana? Saya kira memang perlu kebijaksanaan lah dari kita semuanya, terutama para pakar, para alim, untuk mengatasi hal ini. Dan ini ya perlu diatasi seterusnya. Setiap ada persoalan memang perlu ada jawaban secara syar'i. Secara syar'i sebenarnya bagaimana jawabannya, dan itu para ulama-ulama kita kan sudah menyampaikan di dalam kitab-kitab tafsir, dalam syarah hadis, kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, sudah menyampaikan semua agar masyarakat sekarang ini tahu terhadap persoalan seperti ini. Nah sekarang ini beberapa hal yang harus kita agungkan diganggu semua. Contoh, mengagungkan Rasulullah SAW, ada aliran-aliran yang ngomong melecehkan. Atau misalnya malaikat ini di dalam aqaid kan termasuk harus diagungkan, ini dilecehkan dan orang diam. Sampai ada orang ngomong, saya ini bisa panggil malaikat Jibril. Memangnya malaikat Jibril Pak Menteri yang bisa dipanggil kayak dulu? Kan enggak kan? Cuma karena syiddatil jahli. Pada zaman sekarang sangat bodoh orang sekarang, orang itu gak peka masalah seperti ini, padahal itu masalah pokok di dalam agama. Dan mungkin para alim, para pakar, para ulama yang ada di sini insya Allah banyak yang lebih tahu dari saya. Saya ya karena diminta ngasih nasihat ya ngasih lah, entah masuk apa enggak. Kalau salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Kiai Idrus Romli. Ya, mengapa kemudian Kiai Idrus Romli ini memiliki nama ada menggunakan yaitu kata Idrus ya. Ternyata setelah beliau menjelaskan bahwasanya beliau ini memiliki nama kata Idrus, ini berarti orang tua beliau ini adalah Muhibbin Habaib. Jadi beliau Kiai Idrus Romli ini bukan Habaib tapi Muhibbin Habaib ya, termasuk keluarga beliau, sehingga orang tuanya ini memberikan nama yaitu Idrus Romli. Jadi ada marga habaibnya yaitu Al Idrus. Ya, ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli. Hendaknya ada sebuah lembaga milik dari Rabithah Alawiyah yang mengurusi atau menangani tentang bagaimana tindakan
beberapa oknum habaib yang melakukan penyimpangan, habaib yang tidak berilmu, sehingga segala penyimpangan yang mereka lakukan ini segera ditegur oleh Rabithah Alawiyah. Segala persoalan yang muncul ini berkaitan dengan habaib ini segera ditanggulangi, segera dijawab oleh Rabithah Alawiyah. Jangan lagi ada oknum habaib yang mereka ini bercerita tentang khurafat, tentang karamah-karamah yang itu pada dasarnya tidak ada, dan menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang sering terjadi ya, para habaib yang mereka ini sangat minim pengetahuan agama ini, mereka banyak sekali yang menyimpang ya, sehingga yang diceritakan banyak karamah-karamah yang bercampur baur dengan khurafat. Dan ini tidak ada satupun dari kalangan habaib yang menegurnya, sehingga ceramahnya ini ngalor ngidur, nyasar kemana-mana yang tidak ada substansi atau isi dari apa yang disampaikan, kecuali hanya cerita tentang karamah para leluhurnya. Dan biasanya ini para habaib ini lebih memuja atau mengagungkan nasabnya, menganggap bahasanya nasabnya lebih mulia, lebih terhormat, wajib untuk dijunjung tinggi di antara nasab-nasab yang lain pada masyarakat awam. Ini yang dilakukan oleh habaib. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli ini patut untuk kita dukung. Mudah-mudahan Rabithah Alawiyah ini bergerak cepat untuk terus melakukan seleksi, menindak tegas siapapun dia di kalangan habaib yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada fakta ilmiah, kemudian tidak berlandasan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya untuk segera ditegur. Termasuk apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli tadi tentang yaitu debat nasab ya. Ini juga penting sekali ya. Rabithah Alawiyah ini menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli, hendaknya ada semacam debat nasab atau diskusi ilmiah. Kalau di Nahdlatul Ulama namanya adalah Bahsul Masail. Nah, ini terserah di Rabithah Alawiyah ingin membuat sebuah lembaga apapun yang intinya adalah itu diadakan yaitu semacam diskusi ilmiah. Jadi sehingga dari kalangan habaib ini bisa menjawab segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Ya, bahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli tadi, memang masyarakat ini secara meluas sampai ke pelosok pun mereka paham tentang bagaimana debat nasab yang terjadi saat ini ya. Dan ini tidak ada titik temu, tidak ada ujung pangkalnya ya. Jadi harapan kita semuanya mudah-mudahan dari kalangan habaib, kalau selama ini mungkin Nahdlatul Ulama tidak menggelar Bahsul Masail, hendaknya ada dari kalangan habaib, kalangan Rabithah Alawiyah menggelar yaitu diskusi nasab, sehingga nanti bisa diteliti secara ilmiah, secara valid. Akan kita cari kebenaran sebenarnya habaib Bahlawi ini nasabnya sampai kepada Rasulullah atau tidak. Nah, ini maka kita harus objektif, harus legowo, siap menerima apapun kesimpulan dari Bahsul Masail atau diskusi nasab. Jadi bukan hanya sekedar klaim semata, bukan hanya sekedar doktrin, bukan sekedar hanya klaim sepihak, sehingga tidak ada data ilmiah apapun yang bisa ditampilkan yang bisa meyakinkan masyarakat. Maka jangan heran kalau debat nasab ini tidak akan selesai. Terus menerus masyarakat ingin mempertanyakan bagaimana sebenarnya tentang klan habaib Bahlawi ini, apakah sampai kepada Rasulullah atau tidak, karena memang belum terjawab sampai saat ini ya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh Kiai Idrus Ramli ini bisa ditanggapi oleh Rabithah Alawiyah, sehingga seluruh kalangan, seluruh pihak ini bisa merasa puas, sudah clear. Seandainya memang ada kesimpulan, ada diskusi tentang nasab habaib Bahlawi ya, dan apapun hasil dari diskusi nasab ini hendaknya untuk bisa kita terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan di antara kita semuanya, walaupun terjadi perbedaan, apakah itu pro Kiai Imad, apakah itu pro Habib Alawi, hendaknya jangan sampai kita saling mencaci, saling menghina, saling memprovokasi. Tetap kita lanjutkan diskusi ilmiah dengan sifat terbuka, toleransi, lapang dada, dan tetap mendahulukan yaitu akhlakul karimah serta ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.